Shalom semuanya, malam hari ini kita akan memulai ibadah gabungan PT dan GP. Sebelum memulai ibadah, alangkah baiknya kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu puji-pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 15, baiknya yang pertama dan ketiga, berhimpun semuanya. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa, siapkan hati dan pikiran, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga Tuhan, pada malam hari ini kami memulai ibadah gabungan PT dan GP Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, semoga ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Dan Tuhan, untuk teman-teman kami yang belum bisa mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan, jika dia malas Tuhan ketuk hatinya Tuhan, supaya di minggu kedepannya, di ibadah selanjutnya, dia bisa mengikuti ibadah kembali Tuhan. Dan jika dia sakit Tuhan sembuhkan Tuhan angkat penyakitnya Tuhan, agar dia bisa mendengarkan firman-Mu dan mengikuti ibadah bersama kami Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, pelayan firman yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan untuk kami sendiri Tuhan, semoga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Hanya hidup kami Tuhan, dalam nama-Mu tunggal kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Teman-teman, mari kembali kita mengangkat puji-pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 250A, Allahmu benteng yang teguh. Shalom, Pendeta Okto di sini. Selamat malam bagi rekan-rekan Gerakan Pemuda dan Persekutuan Teruna. GPIB Jemaat Immanuel Tanjung Pandan dan juga yang berada di Pos Pelkes Kembiri dan Pos Pelkes Jangkang. Senang rasanya boleh bertemu bersama dengan rekan-rekan dalam ibadah Pelkat PT dan GP pada malam hari ini, Sabtu 25 Juli 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan atau firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Saya akan memandunya.
Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bila mana sampai saat ini kami boleh dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau tadi di awal kami telah boleh memuji nama Tuhan dan memuliakan namamu, serta menyadari betapa besar anugerah dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami kembali akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan yang akan menjadi panduan atau pedoman bagi seluruh gerak kehidupan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu, baik gerakan pemuda, anggota gerakan pemuda, maupun anggota persekutuan teruna, kami boleh bersama-sama semakin dekat di dalam Tuhan dan bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, kita perlu mengakui bahwa iman Kristen seringkali dipahami secara sempit. Seperti mengatakan bahwa iman Kristen hanyalah berkaitan antara hubungan kita dengan Allah. Tentu saja ini adalah pemahaman yang keliru. Memang pertama-tama iman adalah hubungan kita dengan Allah. Tetapi hubungan kita dengan Allah tersebut perlu diwujud nyatakan dalam relasi dengan sesama. Bukankah kita masih hidup di tengah dunia? Dan kita tidak sedang sendirian di dunia ini. Maka dari itu, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan 9. Bila rekan-rekan belum mempersiapkan bacaan Alkitab kita, maka silakan pause terlebih dahulu video ini. Lalu bila sudah menemukannya, silakan kembali melanjutkan atau mengklik play video ini. Saya akan membacakan firman Tuhan pada malam hari ini, yang terambil dari surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9, yang menyatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Saya merasa teks Alkitab ini begitu wow. Rekan-rekan yang terkasih, surat Petrus yang kedua, pasal pertama ini, ayat 3 sampai dengan 9, berisikan pengajaran untuk kemajuan rohani orang beriman. Teks ini mengingatkan kita pada begitu besarnya anugerah dan atau rahmat yang telah kita terima melalui Yesus Kristus. Anugerah yang kita alami melalui kematian, kebangkitan Kristus mengandung dua dimensi. Dimensi yang pertama, bahwa kita menerima keselamatan yang telah Allah kerjakan. Sedangkan dimensi yang kedua, bahwa kita
melalui karya keselamatan yang telah Allah kerjakan tersebut, setiap orang beriman juga turut diundang atau direngkuh oleh Allah untuk berpartisipasi dalam menghadirkan damai sejahtera. Tentu damai sejahtera yang dimaksudkan di sini bukan sekedar mengucapkan Shalom, damai sejahtera bagimu. Tidak. Sebab implikasinya bisa bermacam-macam. Kita bisa menemukannya dalam paparan penulis surat Petrus yang kedua ini, yang sudah kita baca, dan saya katakan, wow sekali. Teks ini sungguh menarik sekali. Kristus membawa setiap orang percaya kepada pengetahuan akan Allah. Bahwa anugerah Allah mendorong setiap orang percaya kepada iman yang tercermin melalui perbuatan. Dengan demikian, orang percaya tidak berhenti pada tahap memiliki iman atau sekedar percaya. Namun orang percaya direngkuh, diajak untuk melanjutkan dirinya pada tahap selanjutnya, yakni perbuatan. Kristus memberikan janji yang sangat berharga kepada setiap orang percaya, yaitu bahwa mereka yang tinggal di dalamnya akan menghasilkan banyak buah bagi kehidupan di tengah dunia. Dengan tinggal di dalam Kristus, mereka dapat mengambil bagian dalam pekerjaan Allah yang menghadirkan damai sejahtera. Hal-hal baik seperti kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, takut akan Tuhan, kasih kepada saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang menjadi ciri yang perlu dimiliki oleh setiap orang beriman. Dan apabila semua ciri itu atau ciri tersebut telah ditambahkan pada imannya, maka Allah akan membuat kita menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Panggilan dan janji-janji Allah yang besar untuk masa depan kita yang kekal. Janganlah dijadikan dasar untuk membenarkan orang beriman menjadi manusia yang statis, pasif, dan tanpa inisiatif. Malah sebaliknya, sebagai orang beriman, kita akan semakin terdorong untuk secara aktif memacu semangat hidup kekristenan kita ini dengan penuh inisiatif dan dinamis. Keadaan seperti ini hanya akan dialami oleh setiap orang yang telah melekatkan dirinya pada Kristus dan tidak membiarkan dirinya hidup dalam kepasifan atau lawan dari aktif. Inilah respons atau tanggapan iman kita terhadap panggilan Tuhan. Maka dari itu, rekan-rekan pemuda dan teruna, jadilah terang dimanapun saudara berada. Jadilah pribadi yang menguatkan, menyegarkan, dan ramah. Serta pakailah seluruh potensi yang ada pada dirimu untuk mendatangkan kebaikan. Baik itu di rumah ataupun di keluarga. Baik itu dalam pekerjaan atau bagi saudara-saudara yang sedang sekolah atau menjalani masa pendidikan. Baik dalam pergaulan ataupun dalam persahabatan. Dan di tengah persekutuan gereja kita, pakai setiap potensi yang saudara-saudara miliki. Agar kebaikan-kebaikan Tuhan itu boleh jadi nyata melalui keberadaan kita. Berhentilah menjadi pribadi yang pasif, diam, dan membisu. Mulailah bergerak menjadi pribadi yang beriman dan terlibat dalam setiap pekerjaan Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Saya percaya, bukan hanya kita yang membutuhkan Tuhan, tapi juga Tuhan memerlukan rekan-rekan pemuda dan teruna untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini, yang mendatangkan kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera. Mari sadari, terlibatlah, berpartisipasilah untuk menghadirkan kebaikan Tuhan di tengah dunia ini. Selamat malam, Tuhan Yesus
memberkati saudara. Amin. Rekan-rekan Gerakan Pemuda dan Persekutuan Teruna, mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kami boleh mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami boleh berterima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Tubuh kami Tuhan pelihara, Tuhan berikan kesehatan. Jiwa kami boleh tetap juga Tuhan segarkan melalui firman-Mu dan pemberitaan firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Sehingga menguatkan langkah kaki kami dan seluruh gerakan tubuh kami untuk tetap berjalan pada jalan yang telah Kristus tawarkan bagi kami. Dan memohon pertolongan-Mu dalam kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan untuk berjalan di dalamnya. Kami tahu ya Tuhan, ketika berjalan pada jalan Tuhan, melakukan kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan tawarkan dan ajarkan bagi kami. Jalan itu ternyata bukanlah jalan yang mudah. Jalan itu penuh dengan tantangan, penuh dengan liku, penuh dengan bahaya. Tetapi kami tahu, sebagai anak-anak-Mu, kami tidak berjalan sendirian pada jalan tersebut. Karena pada jalan tersebut, Tuhan pun ada bersama-sama dengan kami. Sehingga sekalipun ada bahaya, itu tidak membuat kami takut. Sekalipun ada tantangan, itu tidak membuat kami gentar. Maka bentuklah kami menjadi pribadi yang tidak pasif, tidak diam, dan tidak menunggu. Tapi ajarkan kami untuk menjadi gerakan pemuda, anggota gerakan pemuda, dan juga anggota persekutuan teruna yang secara aktif dapat terlibat, berpartisipasi, menghadirkan kebaikan-kebaikan Tuhan di tempat dimanapun kami berada. Dan kami tahu, Tuhan memerlukan kami, membutuhkan kami, agar karya Tuhan, kebaikan Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan itu boleh diperkenalkan di tengah dunia ini melalui pribadi kami dan keberadaan kami. Pakai kami untuk boleh secara aktif terlibat dalam setiap aktivitas yang ada di rumah. Jangan biarkan kami terlena, membiarkan orang tua kami mengerjakan setiap pekerjaan rumah. Tapi pakai kami untuk terlibat, ya Tuhan. Sehingga di tengah rumah kami, di tengah keluarga kami, ada damai sejahtera yang boleh kami kerjakan di dalamnya. Pakai kami juga ya Bapa untuk boleh terlibat di dalam setiap pekerjaan kami, di tengah lingkungan pekerjaan kami, dimanapun kami bekerja, agar kiranya apa yang kami kerjakan itu juga boleh menghadirkan kebaikan Tuhan. Pakai juga kami ya Bapa untuk boleh menjalani masa pendidikan kami, sekalipun kami melakukannya, belajar melalui jarak jauh atau hanya bertatap muka dengan guru beberapa hari saja. Sehingga itu tidak membuat kami lemah, tapi itu boleh membuat kami melihat betapa baiknya Tuhan melalui masa pandemi ini mengajarkan kami untuk boleh mengusahakan, mengoptimalkan diri kami agar dapat belajar secara mandiri. Pakai kami ya Tuhan, untuk juga boleh memakai setiap potensi yang kami miliki, agar boleh terlibat di tengah-tengah persekutuan gereja yang kami cintai ini. GPIB Jemaat Immanuel Tanjung Pandan, ataupun bagi kami yang ada di Pospelkes Kembiri, maupun yang ada di Pospelkes Jangkang. Sehingga seluruh gerak langkah kami di tengah-tengah persekutuan kami, itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami boleh berinisiatif, berpartisipasi dalam menghadirkan kebaikan Tuhan di tengah persekutuan kami, di tengah gereja, dengan segala potensi yang kami miliki, tentunya ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ini, yang boleh kembali mengingatkan kami dan menyadarkan kami betapa pentingnya hidup beriman yang tercermin dari perbuatan-perbuatan yang baik, yang didasarkan pada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati para kekasih hati kami, orang tua kami, saudara-saudara kami,
rekan-rekan sekerja kami, rekan-rekan yang ada di bangku sekolah kami, atau teman-teman kami di bangku sekolah, atau di bangku kuliah, rekan-rekan sepermainan kami, para sahabat kami, berkati mereka. Rekan-rekan sepelayanan kami di tengah-tengah tubuh gerejamu, lindungi mereka semua ya Tuhan, jaga mereka, pelihara mereka. Kami tetap juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, agar kiranya Tuhan boleh kuatkan pemerintah kami, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, hingga kelurahan dan desa, agar mereka semua boleh memiliki gerak yang sama, arah yang sama dalam setiap kebijakan yang diambil untuk melindungi, menjaga, dan menguatkan setiap warganya di tengah pandemi coronavirus 19 ini. Bapak yang terkasih, pakai kami juga untuk boleh terlibat secara aktif, mendatangkan kebaikan Tuhan, menghadirkan kebaikan Tuhan, agar kami, anak-anak-Mu ini juga boleh turut serta berpartisipasi dan juga taat akan setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih untuk ibadah yang indah ini. Sekalipun kami belum dapat bertatap secara langsung, muka dengan muka, untuk melaksanakan dan mengikuti ibadah ini. Tapi kami boleh bersyukur karena melalui media ini, YouTube, channel YouTube ini, kami boleh bertemu dan bertumbuh bersama-sama sebagai seorang anggota Gerakan Pemuda maupun sebagai seorang anggota Persekutuan Teruna. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap teknologi yang ada yang boleh kami gunakan. Terima kasih ya Bapak. Berkati gereja kami, Pendeta Esra Sudarsono, bersama juga dengan seluruh majelis jemaat dan juga pelaksana harian majelis jemaat yang ada. Berkati juga saudara kami Vikaris Patrick Junior Piri. Tuhan sertai ia di dalam setiap pelayanannya, tanggung jawabnya. Berikan juga kekuatan kepadanya. Pakai juga ya Tuhan setiap para pelayan yang ada, baik pelayan PA, pelayan PT maupun pengurus-pengurus Pelkat dan pengurus komisi, agar semuanya boleh terlibat bersama-sama juga dengan kami, boleh Tuhan libatkan dalam setiap persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah-tengah tubuh gerejamu ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bila ada di antara kami yang memiliki pergumulan, Bapa kiranya boleh berkenan dalam pergumulan kami, agar Engkau boleh terlibat dan melepaskan kami, atau memberikan jawaban atas setiap gumul dan juang kami. Bila ada di antara kami yang bersuka cita, biarlah kami boleh bersama-sama merasakan sukacitanya itu di dalam Tuhan. Karena kami tahu, baik suka maupun duka, baik tawa maupun tangis, Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami pun akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap kondisi yang ada. Terima kasih ya Bapa. Setiap impian-impian kami, rencana-rencana kehidupan kami di masa mendatang yang sedang kami susun dan kami lakukan, biarlah itu juga boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh merasakan kebaikan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa persembahan. Bapa kami di surga Tuhan, kami tadi sudah menyerahkan sedikit persembahan kami kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, semoga persembahan yang tadi kami berikan bisa berguna bagi kerajaan-Mu ini Tuhan. Dan Tuhan, kami tadi juga sudah mendengarkan sedikit pemberitaan firman-Mu Tuhan. Semoga pemberitaan firman-Mu tadi Tuhan bisa kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Hanya doa kami Tuhan, dalam nama Anak-Mu yang tunggal kami sudah berdoa. Amin.
Rekan-rekan gerakan pemuda dan persekutuan teruna yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Terima kasih bagi seluruh rekan-rekan anggota gerakan pemuda maupun anggota persekutuan teruna yang telah boleh mengikuti ibadah ini melalui kanal YouTube GPIB Immanuel Tanjung Pandan. Terima kasih untuk partisipasinya. Tetaplah bergiat dan bertekun di dalam setiap pertemuan-pertemuan kita, ibadah-ibadah kita, dan jangan menjauhkan diri kita dari setiap pertemuan atau ibadah yang kita langsungkan. Kami mohon rekan-rekan pemuda dan juga anggota gerakan pemuda dan juga anggota persekutuan teruna dapat memberikan like pada video ini, lalu menekan tombol subscribe dan membunyikan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Sehat selalu.